Wis, Pak Rais belum hadir ya, Mas Pandi? Belum sepertinya Mas, belum ada. Ini udah lengkap dengan panitia, tinggal Pak Rais. Ya, belum ada Pak. Ya, kita tunggu 1 menitan. Mas Pandi, Ya Mas, siap. Pak Rais diingatkan di WA, Pak sudah ditunggu. Tunggu Pak Oh Sahrul iya, ini. ya. Mm-mm. Tes, Pak Rais. Sudah hadir, nggih? Nggih, siap, nggih. Eh, Bapak Ibu yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, para peserta, dan Bapak narasumber, Bapak Rokis. Belum pembelajaran dimulai. Ini para peserta sudah bertemu dengan Pak Royce berapa kali? Baru ini ya? Belum. Baru kali ini Mas. Oh G. ya, baik. Baru kali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu telah hadir di tengah-tengah kita, narasumber kita. Insya Allah beliau akan menyampaikan materi kedudukan dan peran fungsi PNS. Telah hadir beliau Bapak Rois Mustafa, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi Development. Ini gelar yang sangat langka ya. Deh, eh, Insya Allah beliau akan menyampaikan materi kedudukan dan peran PNS. Sebelum pembelajaran dimulai, kami informasikan kepada Bapak narasumber bahwa peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 45 ini insya Allah antusias untuk mengikuti pembelajaran dan mohon maaf perlu kami sampaikan kepada Bapak narasumber bahwa ini 2 JP ya. Akan tetapi karena situasinya seperti ini, jadi ini kelompok 1 dan 2 terlebih dahulu. Kemudian nanti disambung, bukan berarti eh, nanti jamnya berbeda karena kelompok 3 dan 4 ini baru
mengikuti pembelajaran nilai-nilai dasar PNS. Jadi biar semuanya dapat, nanti kelompok 1 dan 2 ini merekod, ya nanti kira-kira jam 14 lebih sedikit, nanti yang merekod ganti kelompok 3 dan 4 gitu. Jadi eh, biar dapat dua-duanya begitu Pak Roy. Oke, itu yang dapat kami sampaikan. Tentu waktu sepenuhnya kami haturkan kepada Bapak narasumber, Bapak Rois Mustafa. Terima kasih. Tetap semangat Bapak Ibu peserta. Mudah-mudahan semua diberikan kelancaran dan pada endingnya lulus semua begitu. Oke, terima kasih. Monggo Pak Rois, Oke, dipersilakan. terima kasih Pak Sahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Siang, Bapak Ibu peserta Latsar Angkatan 45 yang saya hormati, Bapak Ibu Panitia PDK Semarang. Alhamdulillah pada siang hari ini dapat berjumpa dengan saya. Eh, Siang ini akan kita bahas agenda 3, ya. Agenda 3 lanjutan dari agenda 1, 2, ya, yang kemarin Bapak Ibu sudah ikuti. Bapak Ibu di sini sebelumnya ada yang sudah mengenal saya atau belum? Sudah pernah ketemu dengan saya mungkin? Belum, Belum ya? Pak. Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Belum ya. Kalau belum berarti kita harus kenalan dulu ya, Pak Ibu ya. Ilham Ali Imran dari mana ini? Oke, Pak. Saya asalnya dari Salatiga, bertugas sebagai Mm-mm. penghulu di KUA Sidomukti Kota Salatiga. Oh iya, Situ Mukti ya, Salatiga ya. Baik, Bapak Ibu, agenda 3 ini sudah ikut di MOC ya kemarin ya. Pak Diki sudah pernah ikut MOC agenda 3 kan kemarin ya. Sudah, Pak, insya Allah. Apa anunya? Eh, yang dibahas apa nih Pak Diki agenda 3? Ingat nggak? Masih ingat nggak agenda 3? Lupa, Pak. Nah ini bisa dibaca nih Pak Diki yang di sini tulisannya Keduduk, ini. kedudukan dan peran PNS untuk Mm-mm. mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah ini ya. Oke, Pak. Jadi kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance ya. Jadi bagaimana kedudukan dan peran Bapak Ibu untuk mencapai yang namanya smart governance ya. Nah, di agenda 3 ini kita akan berbicara dua hal ya nanti. Ya, kita kenalan dulu. Ini nama saya Rois Mustafa, TTL-nya di Banyumas. Ada yang orang Banyumas nggak di sini? Ada, Pak. Saya Banyumas. Oh iya, Bu siapa? Marista. Bu Marista ya. Di mana tugasnya Bu Marista? Tugasnya di MTS Negeri 5 Brebes. Oh, tugasnya di Brebes ya. Ih, Banyumasnya mana Bu Marista? Cilongok, Pak. Oh ya, tetangga dengan saya. Saya juga kelahiran Cilongok, tepatnya di Gunung Lurah. Ya. Ih, saya juga Gunung Lurah, Pak. Oh sama ya. Di mana tempatnya siapa ini? Gandaria. Gandaria. Oh ya. Nanti mungkin ini ya kenal dengan mbah-mbah saya di situ nanti. Ya, nanti apa namanya bisa kenalan lebih lanjut. Ya. Bu Mbak Marista. Berarti apa ini? Kos atau gimana di Brebes? Ih, saya ngekos, Pak. Kos ya. Ya.
Berapa jam itu kalau dari rumah itu ke Brebes? Hampir 3 jam. 3 jam ya. Oh iya, Nggih, harus kos ya. nggih. Ya, Bapak Ibu yang kos di sini ya, atau yang rumahnya jauh ya. Ada yang laju nggak? Yang kerjanya ngelaju dari rumah jauh ke tempat kantornya ada nggak? Bu apa Mbak Asyafa, Asifa, jauh nggak rumah ke kantornya? Jauh Pak kebetulan, jadi ngekos. Oh, yang Iya. PP ada nggak? Tiap hari PP ada nggak? Mbak Anissa, Iya, Bapak. eh, berapa kilometer ke kantornya? Karena kebetulan saya ditempatkan di UIN Saizu ya untuk sekarang. Mm-mm, Jadi ada kampus satu dan ada kampus dua. Kalau mm-mm. kampus satu dari rumah saya tidak sampai 10 menit, tapi kalau untuk kampus dua sekitar 30 sampai 35 menit karena kampus duanya ada di Purbalingga. Oh, Bu Anissa ini di anu, Purbalingga. Iya, Bapak di UIN Saizu Purwokerto, tapi untuk kampus duanya ada di Purbalingga. Itu di apa, fakultas atau di mana? Iya, saya formasi Dosen ya? dosen, Pak. Iya. Ya, tapi tinggalnya di Purwokerto, apa di Iya, mana? tinggal di Purwokerto. Ya lumayan ya. Berapa kilometer itu? Kalau dihitung kira-kira Sekitar 13 kilo, Pak, ke Purbalingga. 13, Iya. 13 ya masih masih pendek itu ya. Di kelas yang kemarin tuh ada yang sudah mengalahkan saya jauhnya ya, 90 kilometer ya, tiap hari. Tapi itu PP loh ya. Tiap hari pulang pergi 90 kilometer ke tempat kerjanya. Kalau saya cuma 63 kilometer. Ya, di sini ada yang lebih dari 63 nggak? Ke kantor kerjanya, ke tempat kerjanya nggak ada ya. Ya, jadi ini masih harus apa namanya semangat ya, semangat sekali karena eh, dekat tempat kerjanya nggak ini ya, nggak memakan waktu ya. Walaupun biasanya malah yang deket-deket ini malah yang agak males, yang agak malas karena dekat terus mikirnya nanti aja, mepet ya berangkatnya. Pak Diki ini ke rumahnya berapa menit ke kantor? 10 menit, Pak. 10 menit ya. Yang suka mepet apa enggak berangkatnya? Betul, Pak. Suka mepet. Mepet ya, ya. Ya, terus ada yang dari Magelang nggak ini? Kota Magelang ada nggak? Atau kabupaten? Nggak ada ya, kabupaten ya. Kalau dari Solo, Surakarta, Kartasura, ada nggak? Ya Pak, Ya, Mas siapa ini? Aji Mas Pak. Dian Aji Pangestu. Di mana tinggalnya? Oh, saya di Sukoharjo Pak. Sukoharjo. Tugasnya Sel- juga di ikut Sukoharjo. Oh enggak, saya kantornya di Jogja. Oh, dapat penempatan Jogja ya. Iya, Kos berarti ya? iya Pak. Ngekos. Kos, supaya kos ya. Oke ya. Jadi ini masa kecil saya di Magelang, terus kuliahnya di Solo ya, 11 Maret. Ada yang alumni UNS juga nggak sini? Nggak ada ya. Saya, Pak, Oh, siapa Bu Dewi? Dewi ini di mana tugasnya? di Mansatu, Jakarta. Man 4 mana? Surakarta. Halo? Ya, agak putus ini, Bu Man Dewi. satu. Man 1, Iya, Pak, Surakarta. semua saya. Iya, Man satu. Oh, Yogyakarta, iya. Pak. Oh, Jogja. Sama kayak tadi ya, Mas siapa tadi? Pangestu ya, Aji ya. Jadi, tapi nggak aslinya mana Mbak Dewi ini? Aslinya Mbak Dewi. Salatiga, Pak. Oh, Salatiga ya. Malahan ya, disebar-sebar ya, nggak apa-apa. Ya. Nah ini eh, kemudian hobi saya nih silaturahmi. Ya, Bapak Ibu kalau
ketemu saya ini jangan lupa untuk menyapa ya di jalan ya, karena kemungkinan saya akan lupa kalau kepada para peserta, tetapi kalau peserta ke fasilitator atau pengajar ini lebih cenderung lebih hafal karena lebih sedikit kan. Ya, saya menghafalkannya lebih banyak, jadi ada kemungkinan lupa. Nah, ini harus Bapak Ibu yang menyapa ya, kalau ada di jalan, ketemu di jalan gitu ya. Nah, kemudian dulu saya bekerja itu di Kemenak Pusat ya di Jakarta. Jadi baru pindah bergabung di Semarang ini BDK baru tahun kemarin. Ya ini udah berjalan setahun dan udah tahun kedua. Nanti tahun awal tahun depan baru itu pas 2 tahun ya. Jadi kurang lebih saya 15 tahun di Jakarta ya karena udah bosan. Ya, ada yang pernah tinggal di Jakarta? Ini nggak ada ya. Di Jakarta ini sekarang sudah bukan eh, DKI, bukan daerah khusus ibu kota. Sekarang namanya DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Makanya saya nggak mau tinggal di sana karena udah nggak ibu kota lagi. Nah, saya pindah ke Semarang ya, yang lebih anu. Kalau Semarang kan masih ibu kota provinsi ya, Jawa Tengah. Ya. Kalau sana udah bukan, ya. Walaupun yang di IKN juga belum jelas ini ibu kota, tapi statusnya kan masih belum jelas. Nah, Bapak Ibu tadi udah saya tanya MOC ya, agenda 3 gitu kan. Nah, itu tentang kedudukan dan peran. Nah, modulnya itu ada dua, Pak Ihsan. Ada dua modul yang dibahas. Apa saja di agenda 3 ini? Ada manajemen ASN dan smart ASN. Smart ASN ya. Kalau manajemen ASN ini apa Pak Ahmad Fadlan membahas apa saja kira-kira manajemen ASN? Kira-kira ya Pak. Hmm. Diinget-inget ya. Eh, Kira-kira membahas tentang kayak administrasi dan manajemen waktu kerja dan lain gitu Pak. Kira-kira. Ya, ini nanti dibaca lagi modulnya ya. Modulnya dibaca. Ya Pak. Jadi manajemen ASN itu apa? Nah, ini tapi sekarang sudah diupdate ya, Bapak Ibu. Undang-Undang ASN itu nomor berapa, Bu Anissa? 30 tahun Undang-Undang 2023. Pak Iksan nomor berapa? Undang-Undang ASN. Nomor Ya, 20. yang 20 ingat tahun 2023. ya 20 2023. Nanti Pak Ahmad Diva ya itu menjadi kitab sucinya para PNS undang-undang itu ya. Ya nanti Pak Ahmad Diva kalau perlu dicetak, di print ya, terus ditaruh di samping kasur. Ya kalau malam dibaca undang-undang ASN ya. Pak Akul Ahwan juga siapa tahu mau menghafalkan undang-undang ASN ya. Ya nanti di print ya, terus ditaruh di samping tempat tidur. Ya, jadi tiap hari dibaca, tiap malam nanti biar mimpinya tentang undang-undang ya, ASN gitu ya. Nah, manajemen ASN itu semua termaktub di situ, di Undang-Undang Nomor 20 itu. Mulai dari Bapak Ibu ini, eh, mulai dari Bapak Ibu ini masuk ya, bahkan sebelum masuk PNS. Ya. Bu Halimatul Sa'diyah ini kemarin daftar PNS-nya di mana? Ngelamar CPNS di mana? Di di Jawa Tengah, Pak. Di dapatnya Mm-mm. di Kabupaten Batang Ke mana daftarnya? Lewat mana? melalui link ini kok Pak, website Website apa? dari Bu webs Halimatul. websitenya
Bapak. Sebentar. Oh, SSCASN, Bapak. Oh, Nggih. SSN. Bukan anu, daftar lewat tetangga kemarin. Ada tetangga yang buka lowongan CPNS kemarin. Enggak? Nggih, bukan. Oh, bukan ya. Kalau Pak Ilham ikut ini dari online apa lewat tetangga kemarin? Online, Pak. Online Pertama. ya. Oh, kirain ada yang mungkin lewat tetangganya orang PKN mungkin ya. Yang ngelamarnya lewat situ kan siapa tahu ya. Ya, namanya lewat apa? Boleh nih. Ordal, orang dalam ya, orang dalam. Ini tes nggak kemarin boleh nih ikut CPNS-nya tes apa anu langsung masuk Tes, Pak. tes ya? Oh, kirain langsung masuk aja ya, kayak bikin SIM tinggal foto aja kan yang penting bayar kan gitu ya. Ya, tes ya ternyata ya. Bagus ya. Nah, nanti manajemen ASN itu seperti itu Pak Hamzah ya. Pak Hamzah kalau manusia sebelum lahir itu udah ditulis di mana nasibnya ya. Di, di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ya. Nah, kalau PNS sebelum lahir, sebelum Bapak Ibu ini ada atau diadakan ya, itu Bapak Ibu itu oleh instansinya masing-masing itu diusulkan. Ya. Misalnya Pak Denny Ramadan, ini formasinya apa Pak Denny? Guru, guru Guru Quran apa? hadis, Pak. Quran Guru hadis. Quran Hadis di mana? MTS Negeri 1 Brebes. MTSN 1 Brebes. Oh, temennya tadi Ibu siapa tadi? Yang orang Cilongok itu. Kalau Teman saya, Pak. MTS 5 Ibu Marista. Oh, MTS 5 ya. Kalau saya MTS 1. Satu, Pak Denny Ramadan ya. Nah, jadi sebelum Pak Denny Ramadan itu mendaftar sebagai guru akidah akhlak di MTS 1 Brebes, itu MTS 1 Brebes itu sudah mengusulkan dulu-dulunya ya. Di Gitu. Lauhul Mahfuznya itu sudah diusulkan Pak Denny ya. Nggih. Saya butuh ini guru akidah akhlak. Nah, Quran hadis, Pak. eh, eh, Quran hadis. Saya butuh ini satu orang ya. Ya dulu nggak tahu siapa yang akan didapatkan gitu kan. Nah Nggih. itu adanya di Lauhul Mahfuznya yang di sana di langit ya punya Gusti Allah. Kalau yang di PKN ini nggak tahu. Yang penting dia pengadaan ya kan. Nah, saya butuh nih berapa orang tenaga guru Al-Quran hadis di, di MTS 1 Brebes. Ya. Nggih. Nanti baru di situ mengusulkan toh dari Nggih. MTS mengusulkan ke Kemenak, ya toh, Nggih. Kabupaten Brebes, baru Kemenak ke Kanwil, Kanwil ke Biro, ke pusat, baru dari Kemenak pusat ke BKN, kan gitu ceritanya. Baru Pak Denny Ramadan ini bisa daftar. Nah, oh ada nih formasinya, butuh guru Al-Quran hadis. Nah, cocok ini dengan kualifikasi saya gitu kan. Nggih. Nggih, Ini Pak. bagian dari ini Pak Denny, manajemen ASN. ASN. Ini dari sini ya, dari seperti manusia lahir sampai manusia meninggal. Sampai Pak Denny Ramadan nanti pensiun ya. Nggih. Pensiunnya berapa puluh tahun lagi kira-kira kalau Ya, dikasih umur panjang? sekarang Ya, baru 26 tahun, Pak, umurnya. 26. Waduh, lama sekali. Kalau Coba. kalau 60 tahun pensiun ya, berapa Nggih. tahun lagi Pak Denny Ramadan pensiun? Ya, berarti 34 ya. 30 tahun, waduh, 34. itu masih lama sekali ya. Ganti berapa kali presiden itu nanti, ya. Ya, Pak Hamzah juga sama, ya. Ini nanti kalau pensiun itu kan kalau kalau guru 60 ya, Pak Denny ya, Nggih. Ramadan ya. Ya, Ya, 60. jadi itu manajemen PNASN ini dari kita lahir sebagai ASN sampai pensiunnya nanti. Nah, di tengah-tengahnya juga ada urusan-urusan kayak kenaikan pangkat ya, promosi, mutasi ya. Ya, siapa tahu Pak Denny Ramadan ini ya udah nikah belum Pak Denny? Belum, Pak. Belum Belum. ya.
nanti siapa tahu ketemu jodohnya. Nah, jodohnya orang mana? Misalnya orang Jawa Barat, nah, Bandung. Ya. Nah, bisa aja nanti Pak Denny Ramadan ini pindah, ya kan? Oh, mutasi. Mutasi, ya kan gitu ya. Pak Hamzah juga sama. Ya, dapat. Udah nikah belum, Pak Hamzah? Sudah, alhamdulillah. Oh, sudah ya. Tapi kalau sudah nikah jangan anu ya. Ini kemarin banyak yang diangkat CPNS malah cerai, ya, menceraikan. Ini banyak P3K juga kemarin. Jadi jangan jangan diikuti ya, Pak Hamzah. Ya, karena eh, ini yang udah berkeluarga ini, ya pasti doa-doa dari ya pasangannya, apakah Ya. dari istrinya atau dari suaminya. Nah, Bapak Ibu ini bisa diterima CPNS kan gitu ya. Ya. Ya, terlepas dari tadi sudah menjadi takdir atau nasib ya, dari Lauhul Mahfuz. Tapi Bapak Ibu ini juga didoakan oleh orang-orang terdekat ya. Nah, kalau Pak Denny Ramadan karena belum punya pasangan ini ya, ya jangan terus anu ya eh, nyari apa hasilnya eh, dapat pasangannya istrinya orang ya, jangan. Ya ini jadi Apa? harus yang masih Gadis. free atau masih Heeh. single ya, ya Ya. Pak Denny ya. Jangan mengganggu orang lain. Oke. Ya. Nah, tadi itu manajemen ASN tuh seluk-beluknya di situ. Termasuk ada juga yang namanya ini tadi Pak Bagus ya. Pak Bagus sudah nikah belum? Pak Bagus Indra Sabun, Pak. Sampun ya. Oke, Ini harusnya sudah. tahu di manajemen ASN itu ada sebuah sistem yang itu adalah menggunakan kompetensi untuk melaksanakan pembagian tugas. Nah, itu apa namanya? Sistem apa Pak Bagus Indrawan? Harusnya sih tahu Pak Bagus Indrawan karena udah nikah. Apa, sistem apa namanya? Jadi kalau kita promosi itu berdasarkan kompetensi, berdasarkan kapabilitas kita. Itu sistem apa namanya? Ya. Bu Agnes udah nikah Sudah. belum? Belum. Ya, Belum, Pak. oh, belum. Belum Ini nih. kalau belum berarti nggak tahu. Pak Bagus nih harusnya tahu Pak Bagus. Apa? Ya, namanya apa? Merit, Sistem merit. sistem Merit. meritnya. Kan udah merit, Pak Bagus. Ya, harusnya kan tahu ya. Ya, jadi namanya merit system ya, Merit Bu Leni ya. system. Bu Leni udah nikah belum ini? Bu Leni Savitri ya. Iya, Pak. Sudah Dereng, nikah Pak. belum? Dereng. Belum. Belum. Berarti nggak tahu merit system ya. Merit system itu adalah bagaimana pengelolaan ASN ya itu tidak eh, penempatan terus penugasan itu berdasarkan meritokrasi, berdasarkan kompetensi. Ya, jadi tidak berdasarkan diskriminatif, gitu ya. Nah, kemudian kalau Smart ASN ini ya terkait dengan TIK lah rata-rata ya, TIK ya. Eh, siapa ini? Mas Isnan ya, Mahfudin. Jadi tahu literasi digital nggak? Literasi Ya. digital. Mm-mm. Mm-mm. Literasi Cara digital tahu nggak? penggunaan kita terhadap digital, Pak. Baik membaca, Ap- mendengarkan, dan lain sebagainya. Apa Literasi itu? digital. Heeh. Literasi Kemamp- digital apa? Kemampuan seseorang dalam memahami digital. Kemampuan dalam memahami ya. Oke, baik membaca dan lain sebagainya.
Ya, bentar ya. Ada telepon barusan. Ya, angkat kok enggak ini. Ya, jadi bagaimana kita memahami apa? Digital, memahami eh, segala sesuatu tentang digital ya. Nah, bentar. Iya, Pak. Ya, mohon maaf ada gangguan sedikit ya. Ya. Di Pak Akul Afwan apa literasi, li dan terasi ya. Li dan terasi. Ya. Apa itu literasi? Ya. Pengetahuan Li dan terasi ya untuk bikin sambal ya. Ya, bukan ya. Jadi apa? Literasi itu adalah melek. Nah, melek. Kalau kita terliterasi berarti melek. Nah, literasi digital itu bagaimana seseorang ya melek. Ya. Ada yang literasi bahasa literasi Arabnya, bahasa Arabnya, literasi tulisan Arabnya nggak bisa. Ada yang literasi tulisan Latinnya nggak bisa. Ya. Artinya apa itu? Memahami, ya. Memahami dari segala sesuatu yang berkaitan dengan digital. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini tujuannya itu ini. Kemarin selama Latsar itu nanti akhirnya ke sini. Smart ASN berkarakter Pancasila dan bangga melayani NKRI. Ya. Nah ini tujuan akhirnya di situ nanti. Ya. Nah ini tadi udah kita bahas ya sedikit. Kita bahas yang terasi dulu nih, Pak Ikhwan Muhyiddin. Ya. Jadi di literasi digital itu ada 4 pilar. Apa saja itu? Ya. 4 pilar apa saja? Ingat nggak? Cakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital. Oke, ya. Ini ada juga di sini tulisannya. Jadi bahasa Jawanya apa? Digital ethics, ya. Digital culture, digital safety, digital skill. Nah, jadi kenapa Pak Dian Aji yang ditaruh paling atas ini etika? Etika digital kenapa nomor 1 Pak Dian? Ya. Karena eh, karena dalam literasi juga menurut saya ada etikanya, Pak. Jadi supaya kita dalam memahami eh, membaca ataupun membaca sesuatu lewat digital itu ada aturannya juga. Jadi kita harus sesuai dengan aturan, sesuai etikanya biar Dengan tidak. aturan, ya. Ya. Ya, contohnya apa? Kalau kita harus beretika itu contohnya apa Pak Dian di dalam digital ini? Mungkin contohnya kita harus membaca atau ya membaca tulisan itu mencari sumber-sumbernya yang kredibel dari penulis langsung, tidak yang bajakan. Jadi harus yang Kalau orisinil. berinteraksi, kalau berinteraksi gimana? Berinteraksi Berinteraksi gimana? di dunia maya, Oh ya, bagaimana? juga ada etikanya juga Pak untuk berinteraksi di dunia Etikanya maya. juga, ya. Harus bersopan santun walaupun kita tidak bertatap muka langsung, walaupun lewat media harus tetap mengedepankan apa itu etika dan budaya, etika, sopan santun, jadi supaya tetap terjaga. Iya, betul. Jadi
Ya, jadi bagaimana kita itu menggunakan etika di dalam pergaulan secara digital ya. Nah, nah, ini termasuk kayak gini Zoom ini kan juga ada etikanya juga ya. Etika itu kalau zaman dulu, zaman saya waktu masih terbatas di chatting ya. Nah, ini juga masih bisa digunakan Pak Denny Ramadan ini sampai sekarang. Ya. Etika atau salah satu aturan di dalam eh, chatting. Nah, jadi Baik. Bapak Ibu tahu nggak kalau chatting kita ngetik ya pakai tulisan caps lock semua atau huruf kapital semua itu artinya apa Pak Denny Ramadan? Artinya penegasan mungkin ya, agak iya. Nah, ini banyak yang belum tahu karena generasi Gen Z ya masih umur 26 di bawah 30 ini. Nah, jadi ini pengetahuan ya Bapak Ibu ya. Bu Asyifa juga bahwa kalau kita ngetik huruf besar semua itu artinya kita berteriak. Ya, Oh, iya. teriak-teriak. Nah, ini mungkin banyak yang belum tahu. Ya, ya, ya. Atau mungkin jarinya jempol semua. Jadi dia nggak bisa ngetik yang tulisan kecil ya. Tulisannya gede semua ini, Bu Marista ya. Nah, ini pengetahuan ya buat Bapak Ibu. Salah satu bagaimana kita etika di dalam bermedia sosial gitu ya. Nah, terus kalau menurut AA Kim ya, kalau Bapak Ibu WA-nya itu yang centang biru itu dimatikan, ya itu hukumnya haram. Ya, karena itu orang tidak tahu Bapak Ibu sudah membaca tetapi tidak ingin diketahui orang. Ya, artinya Bapak Ibu ini jahat, ya, jahat dan mungkin ya ada sisi munafiknya juga karena sudah membaca tetapi tidak mau membalesi WA-nya misalnya gitu. Nah, ini juga eh, etika-etika. Bahkan ada bukunya, ya. Ada bukunya namanya Fikih Bermedia Sosial Pak Diki ya. Pernah baca nggak? Fikih Bermedia Sosial nih Pak Ahmad Diva nih. Udah pernah baca belum bukunya? Belum ya. Belum, Bapak. Ya, ya, mohon maaf sedikit selingan. Ya, jadi itu ya, Bapak Ibu, etika itu penting sekali. Number one, ya, kalau Bapak Ibu tidak punya etika, nanti akan menjadi seperti apa? Ya, penghuni kebun binatang. Ya, tidak punya etika seperti penghuni kebun binatang. Ya, karena di sana nggak ada etika, ya, bebas, gitu kan. Nah, itu kalau makanya WA-nya kalau nggak diaktifkan yang centang biru itu kata Hakim itu haram. Ya. Ya, itu mungkin ya untuk lebih ini ya. Bagaimana kita fair dalam berkomunikasi dengan orang lain. Gitu ya. Oke, terus ini ada bagan Bapak Ibu ya. Ada bagan. Bagan ini sebenarnya tidak usah pusing ya. Pak Ihsan Mustaqim ini nggak usah pusing, Pak. Tapi cukup dilihat di sini. Nah, ini yang saya lingkari ini. Ya, agenda 3 ini buat apa sih gitu ya? Butuh nggak Bapak Ibu agenda 3 ini? Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu ini kan akan masuk ke dalam agenda 4 atau penyusunan rancangan aktualisasi ya atau agenda habituasi. Nah, agenda 3 ini Bapak Ibu ya, nanti fungsinya untuk menurunkan isu. Ya, Bu Anissa ini kalau mau nyari isu dari dua tema agenda 3 tadi, ada manajemen ASN, ada smart ASN, nah, atau bisa gabungan dari keduanya.
Pak Ihsan ya, kalau menurunkan isu ini. Ya, kalau Pak Hamzah Kolbi misalnya, ya ini kesulitan nyari isu ini ya, tinggal ini aja dari dua hal tersebut. Pak Hamzah ini di mana tugasnya? Di KUA Kecamatan Rembang. KUA Kecamatan Rembang ya. Jadi kalau mau menurunkan isu misalnya begini, temannya Pak, ini penghulu atau Pak penyuluh Pak Hamzah? Penghulu. Penghulu misalnya. Penghulu ya Pak Hamzah ini seorang penghulu, nah ada temennya juga seorang penyuluh misalnya kan. Seorang penyuluh itu udah menikah laki-laki. Ya, cuman kalau dia pulang dari kantor itu ternyata dia mampir ke sebuah rumah. Ya, nggak jauh dari kantor KUA situ ada rumah dan itu ternyata rumahnya seorang janda. Ya, janda kembang. Ya. Nah, itu tidak bisa dijadikan isu ya, Pak Pak Hamzah Kolbi. Itu jangan dijadikan isu. Nah, ya, walaupun itu aktual, ya. Aktual ya, itu adalah lebih cenderung kepada gosip. Ya. Kenapa tidak bisa dijadikan isu, Bu Anissa? Karena ini tidak berhubungan dengan tusi jabatan atau tusi organisasi atau unit kerja gitu. Ya, itu urusannya temannya Pak Kolbi aja. Ya, dia mau mampir ke rumah janda atau ke siapa terserah. Itu urusan pribadi gitu ya. Jadi isu ini yang harus Bapak Ibu bedah, ini yang berhubungan dengan tusi organisasi atau tusi jabatan gitu ya, berhubungan dengan kantor gitu. Jangan yang tidak berhubungan dengan kantor ya. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini dulu ya. Sudah pada paham apa sudah pada ngantuk ya? Hmm. Ya. Oke, kalau belum ada ditanyakan dan Bapak Ibu sebagai penguatan silakan dilihat video berikut ini ya tentang wall of government ya. Silakan dilihat. Ini saya coba matikan audionya coba. Mic-nya masih kedengaran? Mohon maaf Pak, tidak ada suaranya. Atau memang tidak ada? Nah, fokus pendekatannya pada kebijakan pembangunan dan pemberian pelayanan publik yang Sudah Pak. sedangkan di Selandia Baru, BOG dikembangkan melalui integrasi akuntansi pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, dan ICT.
Information and Telecommunication Technology. WOG di beberapa negara ini merupakan respon dari New Public Management yang banyak menekankan efisiensi dan mendorong perspektif integrasi sektor. Konsep WOG mencoba menjawab pertanyaan klasik tentang koordinasi yang sangat mudah diucapkan tetapi sulit dilaksanakan. Sehingga WOG sering dipandang sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami koordinasi antar sektor. Ada beberapa definisi yang diungkapkan oleh lembaga-lembaga internasional. Di antaranya adalah APSC, Australian Public Service Challenges, mengungkapkan bahwa konsep WOG adalah konsep bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Di Australia, konsep ini berfokus pada pengembangan kebijakan, manajemen program, dan pemberian layanan publik oleh pemerintah. Kemudian ada lembaga lain yaitu USIP, United States Institute of Peace, memberikan pengertian bahwa WOG menekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga dalam mencapai tujuan bersama. Atau dengan kata lain, WOG dipandang sebagai bentuk kerjasama seluruh aktor pelayanan di pemerintah. Dari dua pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa karakteristik WOG mencakup kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan keseluruhan aktor seluruh sektor dalam pemerintahan. Dalam beberapa literatur lain, karakteristik WOG meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, policy integration. Yang kedua, policy coherence. Yang ketiga, cross-cutting policy making. Yang keempat, joint up government. Yang kelima, consent decision making. Yang keenam, policy coordination. Dan yang ketujuh, cross-government. WOG menekankan pada penyatuan keseluruhan atau whole elemen-elemen pemerintahan. Mengapa harus ada WOG? Terdapat beberapa alasan kenapa WOG penting, yakni yang pertama, adanya dorongan eksternal atau dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelesaian pemerintahan yang lebih baik. Ini tentunya harapan semua orang bahwa pelayanan dari pemerintah harusnya lebih baik. Juga karena perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika yang lebih kompleks. Yang kedua, adanya ketimpangan kapasitas sektoral akibat adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan ketika masing-masing sektor merasa sektornya lebih penting dibandingkan sektor lainnya. Begitu banyak contoh-contoh yang ada di pemerintahan. Yang ketiga, adanya keragaman nilai, budaya, adat istiadat yang berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa, sehingga pemerintahan berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai berkat bangsa yang menjamin adanya persatuan dalam kerangka NKRI. Bagaimana WOG dilakukan? WOG dapat beroperasi dengan keharusan adanya penataan kelembagaan dalam pemerintahan. Penataan bukan berarti merubah kelembagaan yang sudah ada, tapi pendekatan WOG dapat dilihat berdasarkan hubungan antar lembaga yang terlibat. Hubungan antar lembaga dapat diringkas berikut ini. Yang pertama, kategori koordinasi. Tipenya akan ada beberapa. Tipe pertama adalah penyertaan. Penyertaan nanti terjadi pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak. Tipe kedua ada dialog. Dialognya adalah pertukaran informasi. Kemudian tipe yang ketiga adalah joint planning, yaitu perencanaan bersama, kerjasama sementara. Kemudian kategori yang kedua adalah kategori integrasi. Ada 3 tipe untuk kategori integrasi. Tipe pertama adalah joint working, yaitu kolaborasi sementara. Tipe joint venture, perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan besar, yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama.
Yang ketiga, tipe satelit. Entitasnya terpisah, tapi dimiliki bersama, dibentuk sebagai mekanisme integratif. Yang ketiga, kategorinya adalah kedekatan dan pelibatan. Dari kategori tipe pertama ada aliansi strategis, yaitu perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Yang tipe kedua ada union, yaitu unifikasi resmi, identitas masing-masing nampak. Kemudian tipe dari kategori ketiga adalah tipe merger, yaitu penggabungan dalam struktur baru. Nah, baik Bapak Ibu, itu tadi tambahan ya untuk pengetahuan bagi Bapak Ibu tentang konsep Wall of Government. Nah, kalau menurut Pak Isnan Mahfudin, dari nilai-nilai berakhlak tadi, konsep WOG tadi itu paling dekat di apa? Dari berakhlak itu yang paling nyambung itu di bagian yang mana, Pak? Pak Isnan. Menurut saya yang berlayanan berorientasi pelayanan, Pak. Berorientasi pelayanan, oke. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang terbaik ya untuk masyarakat. Nah, kalau menurut Pak Ikhwan, yang mana yang paling berhubungan dari nilai berakhlak itu? Ya. Dari nilai berakhlak yang paling berhubungan yang mana? Pelayanan termasuk dan kompeten juga mungkin, Pak. Kompeten dari sisi apa? Ya, kompeten dari sisi apa? Kompeten dari sisi pelayanannya kepada masyarakat mungkin. Pada masyarakat. Oke. Nah, tadi kan disebutkan ya Pak Ilham Ali Imron bahwa koordinasi itu sesuatu yang mudah di apa tadi? Koordinasi sesuatu yang mudah di apa tadi? Apalagi pas ngantuk ini Pak Ilham. Nah, Bu Marista apa tadi? Ingat koordinasi sesuatu yang mudah di apa? Diucapkan ya. Tetapi sulit di apa? Dilaksanakan atau direalisasikan gitu ya. Diimplementasikan ya. Nah, jadi koordinasi itu susah. Nah, jadi apa Bu Agnes yang nilai berakhlak ini yang paling mendekati apa tadi? Kalau saya melihat dari ini sih, Pak, dari akuntabel, Ya. karena dari WOG ini setiap instansi yang bekerja sama dalam whole of government ini harus transparan. Harus Dari transparan. kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga itu harus transparan, Oke. baik dari penggunaan anggaran maupun hasil kerjanya. Oke, ya itu juga bisa masuk ya dari sisi akuntabel, transparansi dan pertanggungjawaban dari sisi anggaran ya, keterbukaan informasi ke publik gitu ya. Nah, dan satu lagi Bapak Ibu ya, yang tadi memang sangat diharapkan dari semuanya itu adalah melakukan apa? Ya, berakhlak yang paling terakhir, huruf K yang paling terakhir tadi. Kolaboratif. Kolaboratif. Ya. Jadi ini yang diharapkan Bapak Ibu nanti selama menjadi PNS ini jangan bekerja sendiri ya. Seringnya kan kalau zaman dulu yang ada Superman ya. Kalau sekarang katanya apa? Yang ada itu adalah super apa? Super team.
super team ya, super team, terus apa namanya, bekerja sama dengan dalam suatu network ya, jaringan, bekerja sama dalam suatu kelompok ya, dalam suatu organisasi dan juga lintas sektoral. Ini yang perlu Bapak Ibu tekankan nanti sebagai ASN dan untuk pembekalan dari apa namanya, pembekalan untuk persiapan rancangan aktualisasi nanti. Nah, kemudian ini ada tugas Bapak Ibu ya untuk dikerjakan. Yang pertama tugas kelompok. Bapak Ibu ini kelompok 1 dibagi menjadi 2, 1A, 1B. Itu nanti menganalisis kasus terkait modul 1 ya. Kalau yang A itu modul 1 ya, manajemen ASN. Jadi contohnya misalnya kelompok 1A itu menganalisis permasalahan kepegawaian di salah satu anggota kelompok, instansinya anggota kelompok itu. Nah, kalau yang kelompok B ya 1A atau 2 1B atau 2B itu yang agenda yang modul 2, yang Smart ASN ya. Yang hubungannya tentang teknologi informasi terus digital ya. Nanti dianalisis kasusnya, nah berikan solusinya gitu ya. Kemudian untuk tugas individu di sini ada apa namanya, tentang tadi Wall of Government, implementasinya terhadap tugas Bapak Ibu ya di lingkungan kerja. Bikin sebuah makalah ya. Tidak dibatasi berapa halaman, yang penting sudah memperlihatkan bagaimana tugas Bapak Ibu itu diimplementasikan menggunakan konsep WOG tadi. Ya, terlambatnya hari ini jam 11.59 malam ya. Kemudian yang tugas besok, Bapak Ibu cukup membuat video resume tentang agenda 3 ini. Jadi Bapak Ibu nyoteng diri sendiri, nanti bercerita tentang agenda 3 itu apa. Ya. Hewan apa sih agenda 3 ini? Gitu. Nanti disampaikan maksimal 5 menit. Ya. Terus di-upload di YouTube, nah nanti yang dikirim linknya saja. Ya, misalnya agenda 3 ini adalah sebuah materi yang membosankan gitu kan. Agenda 3 ini adalah sebuah hal yang tidak perlu misalnya. Nah, nanti maksimal 5 menit durasinya ya. Nanti Bapak Ibu nyoteng diri sendiri. Latihan jadi presenter ya, atau jadi pembawa acara. Itu ya 2 tugasnya. Untuk yang tugas kedua ini batas akhirnya besok jam 11.59 malam juga. Gitu, ada yang mau ditanyakan? Oke, terkait tugas. Yang kelompok ini 5-5 ya. Kelompok 1A 5 orang, 1B 5 orang. 2A 5 orang, 2B 5 orang. Nah, kalau mau bikin pakai AI boleh, tetapi nanti harus dihaluskan lagi. Yang makalah ini ya. Yang makalah ini. Nah, kalau ini, yang kelompok ini kan dia harus di tempat kerja atau di salah satu unit kerja dari anggota kelompok. Ya, jadi harus yang berhubungan, ya, yang diangkat analisis kasusnya ini yang memang ada di situ gitu. Pak Rois, Oke. mohon maaf, menyela ini Ya. Pak Rois. Ini Ya, ya. kelompok 3 dan 4 ini masuk. Oke. Anu aja Mas Sarul, ini Nggih? sebentar lagi aja, nanti habis ini langsung tak lanjut. Oh gitu, langsung masuk di Iya. kelompok 3 4 gitu. Jangan siap, masuk siap, dulu siap. ya, di stop dulu ya. Oh, jangan masuk dulu, siap, siap. Nggih. Oke, Monggo oke. kelompok 3 dan 4 Oke. masuk Ini di udah kelompok selesai 3 kok. 4 lagi ya. Ya. Sudah mau Ini selesai soalnya. Nggih. Terima kasih. udah. Oke, oke. Itu Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Sebentar. Jadi ini saya upload di chat ya, Bapak Ibu. Di chat ini tolong nanti ada yang mendownload ya, salah satu Bapak Ibu. Latsar, nah ini dia.
Sinkronus, langsung aja sinkronus 1, 2, 3. Saya share ya di dalam chat ya Bapak Ibu ya. Ini tolong di-download. Nanti salah satu aja kalau bisa mendownload. Ya. Kalau nanti belum berhasil terdownload bisa WA ke saya aja nanti saya. Tapi mudah-mudahan bisa lah. Udah proses untuk penguploadan di sini. Maaf tadi saya agak lupa ya. Harusnya waktu awal langsung saya upload di chat. Jadi Bapak Ibu langsung bisa download. Ini kelupaan tadi. Tapi nggak apa-apa. Dan nanti habis ini gantian yang kelompok 3 dan 4 gitu nih. Nah, sudah itu agenda 3 sama sinkronus kedua dan ketiganya sudah. Tinggal yang ini sinkronus mana? Sinkronus 1 yang belum. Yang agenda 3 sinkronus 2 dan 3 bisa di-download Bapak Ibu nih. Tapi yang penting 1 sih ya, karena penugasan. Ya, tunggu sebentar. Ya, jadi sementara cukup itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu untuk agenda 3 sinkronus pertama ini. Kita bertemu lagi besok ya, sudah bisa di-download monggo. Sampai bertemu lagi besok dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa wabarakatuh. di-download ya Bapak Ibu di chat. Nggih. Salah Baik. satu aja nih. Salah satu ketua kelasnya mungkin. Oke, terima kasih Pak Rois atas materi yang Masalah. diberikan, kemudian pemberian tugas kepada peserta. Mohon ditindaklanjuti nggih tugasnya ya. Nggih. Oke, kemudian Pak Rois bisa join di kelompok 3 dan 4 Pak Rois. Oh ya, masuk saya. Siap. Nggih, matur suwun. Oke, nggih. Oke, Bapak Ibu peserta silakan beristirahat. Terima kasih atensinya untuk kelompok 1 dan 2.